Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Anak-anak atau santri baru Madrasah Aliyah Qudsiyah Kudus yang saya cintai dan saya banggakan. Kesempatan pagi hari ini kita akan menuju materi MOS atau Matsama, yaitu dengan materi program dan cara belajar. Untuk itu saya mengharap pada santri-santri baru sekalian supaya memperhatikan apa yang akan saya sampaikan dalam tutorial pagi hari ini. Program dan cara belajar ini merupakan satu hal yang penting bagi kalian dalam melaksanakan belajar di dalam satu madrasah atau sekolah. Untuk itu anak-anak sekalian, di sini kita akan mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan program dan cara belajar. Yang pertama mengenai pengertian belajar. Belajar adalah satu usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya mengerti atau dapat melakukan sesuatu. Hasil kegiatan belajar adalah perubahan diri dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu. Perlu dimengerti bahwa dalam pengertian ini kita bisa mempunyai satu keinginan yang namanya belajar. Itu harus kita mulai sedini mungkin. Kalian semuanya masih tergolong anak-anak, pemikiran masih jernih. Inilah satu hal yang harus kita himmat betul-betul. Maka dalam pengertian ini kalian semuanya harus mempunyai himmah atau satu kesemangatan atau keinginan yang sungguh-sungguh supaya dalam kegiatan belajar kalian semuanya nanti bisa menempuhnya dengan sebaik-baiknya sehingga kalian nanti bisa mempunyai hasil yang baik dan hasil yang semaksimal mungkin. Maka dari itu anak-anak sekalian, dalam hasil pembelajaran atau dalam hasil belajar ini kalian nanti bisa melihat satu perubahan diri. Apa yang dikatakan dalam pengertian tadi, yaitu perubahan diri dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu. Inilah satu hal yang perlu kamu ingat.
hubungan dalam belajar ini dengan kaitan masa atau usia kita. Kalian masih anak-anak, masih tergolong anak-anak ya, karena masih sekolah ini adalah dalam ilmu pendidikan, kalian masih disebut anak-anak. Pemikiran kita masih gemilang, masih jernih, sehingga kita diberikan satu ilmu ini dapat menerima dengan sebaik-baiknya dan akan bisa melekat pada akal pemikiran kita dengan kuat. Sebagaimana satu dawuh atau satu ungkapan, at-ta'allumu fis-sighar kan naqshi fil hajar wa ta'allumu fil kibar kan naqshi fil ma. Dalam arti belajar di masa kecil itu bagikan mengukir di atas batu, dan belajar di waktu besar itu bagi mengukir dalam air. Artinya apa? Ketika kamu masih anak-anak semacam ini, berarti kalian akan ditempa dengan berbagai ilmu, dengan terus-menerus ini ilmu akan bisa kalian terima dan akan melekat pada akal pikiran kalian dengan kuat. Lain halnya ketika nanti orang itu sudah tua, sudah dewasa baru belajar, kita bisa membayangkan bahwa ketika belajar ilmu yang dipelajari itu akan melekat, tapi biasanya sebentar saja. Bagaimana mengukir dalam air itu adalah ketika air kamu ukir, ya begitu hilang, itulah. Maka di sini saya tekankan, mari dalam semasa anak-anak ini kita tekankan untuk belajar yang sungguh-sungguh. Hubungannya dengan belajar ini, ketika kamu memperhatikan masalah belajar dengan sebaik-baiknya, ini kalian akan mendapatkan satu ilmu bahwa orang hidup ini memerlukan satu ilmu. Ilmu yang akan kalian pelajari saat ini, nanti satu saat kamu akan membutuhkan dengan ilmu itu. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, wa alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yaftakiru ilaihi. Artinya kalian wajib mempunyai ilmu, dan sesungguhnya di antara kalian tidak tahu kapan ilmu itu dibutuhkan. Artinya apa? Sewaktu-waktu ketika kamu sudah memiliki ilmu, ilmu itu nanti akan kita butuhkan. Untuk apa dan kapan dan bagaimana? Itu perjalanan hidup manusia yang berilmu. Ilmu itu nanti akan dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Sekali lagi dalam pengertian inilah berarti tekanan kita ketika masih muda, masih anak-anak semacam kalian, marilah kita belajar dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip belajar perlu disadari bahwa belajar merupakan tugas utama seorang siswa. Oleh karena itu harus diusahakan agar siswa dapat mengetahui prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut. 1. Belajar merupakan motivasi atau dorongan. 2. Belajar yang baik
harus dapat memusatkan perhatian terhadap yang sedang dipelajari. 3. Hal-hal yang mudah dimengerti lebih cepat dihafalkan, sedangkan hal-hal yang sukar dimengerti lebih sulit dihafalkan. 4. Untuk menyegarkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh, sebaiknya hal-hal yang telah dipelajari sering dibaca meskipun secara garis besar. 5. Mencoba meyakini bahwa semua pelajaran sekolah nantinya ada manfaatnya. 6. Agar hal-hal yang dipelajari dapat meresap, perlu beristirahat setelah belajar. 7. Hasil yang diperoleh dari suatu mata pelajaran dapat dimanfaatkan untuk mempelajari hal lain. 8. Hal-hal yang dapat menghambat belajar perlu dihindarkan. Dalam prinsip-prinsip tersebut, kita bisa memahami belajar perlu motivasi, perlu dorongan. Apa yang menjadi keinginan kita? Ini kita didorong kuat oleh pemikiran kita bahwa kita itu ingin mengetahui sesuatu. Inilah yang menjadi dorongan kuat bagi kalian semuanya. Ya. Kemudian ketika belajar itu harus memusatkan perhatian dengan sebaik-baiknya. Ya, ini. Kemudian utamanya kalau dalam metode pembelajaran ya, itu menghafal itu ternyata satu hal yang penting. Ketika kalian masih muda, masih anak semacam ini, pikiran kita jernih, ya, kita akan menghafalkan pelajaran dengan baik. Itu kalau sudah hafal nanti sampai tua itu akan masih terukir dalam benak pikiran kita. Inilah kelebihan bagi siswa atau santri ketika memperhatikan masa usianya, ketika masih anak-anak kok mau menghafalkan, apalagi pelajaran-pelajaran agama itu sifatnya memang hafalan itulah merupakan hal yang utama, sehingga ketika sudah tua itu masih ingat. Nah, maka seperti kita sendiri ketika masih di MI kita disuruh menghafalkan, ternyata faedahnya apa? Manfaat ketika masih sudah tua semacam ini kita masih ingat, oh begini, ya, oh ini masih hafal semua. Nah inilah. Nah, kemudian yang namanya prinsip belajar ini kita harus memperhatikan mengulang membaca atau pengulangan bacaan. Apa yang disampaikan dari pagi hari, nanti malam, atau nanti ketika di rumah, kita harus mengulang baca lagi. Ya, ini justru semacam itu. Inilah maksudnya apa? Ketika pagi hari tadi ada satu hal yang menemui kesulitan atau kurang paham, ketika kamu ulang membaca, inilah kamu akan lebih paham dan lebih mengerti. Oh, tadi begini dan sebagainya. Itu. Ya, maka dalam pembelajaran ini kalian harus mempunyai satu pemikiran, yaitu tentang asas manfaat. Nah inilah, maka yang namanya belajar ini harus mempunyai satu prinsip, pasti ada manfaatnya. Inilah. Ya. Kemudian dalam masalah belajar ini, ya, di dalam madrasah kita ini nanti kita akan melihat program pengajaran di MA ini, bahwa yang namanya pembelajaran di madrasah aliyah ini sudah direncanakan dan sudah dikemas sebaik mungkin, ya, sehingga
bisa kalian lihat sini bahwa program pengajaran di MA Qudsiah ini adalah meliputi A. Isi kurikulum. Isi kurikulum MA Qudsiah memuat mata pelajaran sebagai berikut. 1. Al-Ulumul Syar'iyah. 2. Al-Ulumul Lughawiyah. 3. Al-Ulumus Saqafiyah. 4. Al-Ulumur Riyadiyah. Nah, ini nanti ketika kamu menerima raport itu sudah dikelompokkan bidang-bidang ilmu. Di situ kan bisa lihat nanti hasilnya. Oh, ini Al-Ulumul Syar'iyah, ini Al-Mulumiyah. Ini sudah sudah dituliskan di situ semuanya. Itu isi kurikulum yang ada. B. Susunan program. 1. Program kurikulum. Program kurikulum memuat jenis-jenis mata pelajaran seperti tersebut pada isi kurikulum. 2. Program ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini berupa kegiatan pengajaran dan kegiatan perbaikan yang terkait dengan kurikuler. 3. Kurikulum MA Qudsiah. Kurikulum MA Qudsiah menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar 1 tahun menjadi 2 semester. Dalam arti apa? Di sini nanti ketika kamu sudah masuk sekolah dengan resmi, itu nanti akan dimulai pembelajaran dari semester awal atau semester gasal. Nanti di akhir semester kalian akan diadakan satu tes atau ujian yang hasilnya nanti akan kalian terima dalam raport. Maka penilaian ini adalah setiap akhir semester itu dilakukan ulangan akhir semester, atau sekarang dikatakan dengan UAS, ulangan akhir semester. Nah, ini ada semester gasal dan ada semester genap. Itu program dalam pembelajaran di MA Qudsiah ini. Kemudian anak-anak, cara belajar membaca dan meringkas. Nih. Kita lihat A. Cara belajar. Belajar di sekolah agar siswa dapat melaksanakan sebaik-baiknya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Siswa perlu mengetahui mata pelajaran yang akan ditempuh, semua mata pelajaran yang akan ditempuh, serta dapat mempertahankan kedudukan setiap mata pelajaran pada fungsi masing-masing. B. Siswa memiliki sifat terbuka, artinya menerima guru sebagaimana mestinya. C. Siswa mempelajari dan menyiapkan alat pelajaran yang diperlukan di sekolah sehari sebelumnya. Hal ini mempermudah memahami pelajaran yang diterima. D. Siswa harus penuh minat dan perhatian dalam menerima pelajaran. F. Siswa harus memiliki dorongan dan semangat yang kuat untuk maju, menunjukkan sifat ingin tahu dan ingin dapat menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan guru. G. Siswa menjauhkan sifat malu dan enggan bertanya. H. Siswa harus selalu berusaha mencapai nilai setinggi-tingginya dengan cara jujur dan melalui prestasi sendiri. I. Siswa harus mengikuti secara aktif. Anak-anak sekalian, dalam cara belajar tersebut, intinya nanti
kalian harus antara lain harus mengetahui sejumlah mapel yang akan ditempuh. Ya, sejumlah mapel yang akan ditempuh. Waktu kalian nanti masuk di kelas 10, di kelas 10 ini nanti 1 tahun ke depan apa saja mapel yang ada. Ini harus kamu ketahui lebih dahulu. Maka dengan demikian kita bisa membayangkan ketika kalian nanti belajar, kita harus menempuh sejumlah ilmu yang sekian ini harus bagaimana. Maka di sini nantilah kalian harus bisa terprogram, terus kemudian kalian bisa mempunyai cara-cara belajar dengan sebaik-baiknya sehingga nanti semua pelajaran itu bisa akan kita kuasai dengan baik. Ya. Maka dalam hal ini kalian tentunya ini harus membangun minat, ya, minat belajar. Ini harus kita bangun lebih awal. Bagi contoh, kalian masuk di madrasah aliyah ini, tentunya kamu harus mempunyai minat apa keinginan kita ini nanti. Bagi contoh di sini adalah kita madrasah salafiyah. Utamanya di sini kalian nanti bisa mempunyai satu keinginan kuat, saya ini harus bisa menguasai pelajaran salafiyah di samping pelajaran yang lain, pelajaran umum dan sebagainya. Sehingga nanti ketika kalian masuk ini tidak terjadi satu hal yang terjadi ogah-ogah. Maka ketika kalian tidak punya minat yang baik, itu nanti kalian akan ketika masuk melihat satu pelajaran, sebuah pelajaran itu kelihatannya istilahnya wegah. Lah inilah yang menjadi hambatan. Maka minat harus kita bangun yang sebaik-baiknya. Kemudian dalam belajar nanti kalian harus memusatkan perhatian, ini satu hal yang pokok. Karena seperti kalian ketika masih kecil atau bagi kalian yang sudah mempelajari Nadhum Jawahirul Adab, maka di situ disampaikan dalam nadhumnya washi lidarsihi wa anta taktubu fasbak suyudahu bihablil qalam. Dalam hal ini perintahnya adalah wasgi. Wasgi ini adalah kalau kita maknani cara Jawa ini nengklengno sira. Ini dalam arti pemusatan perhatian sebaik-baiknya. Telinga kita pasang, mata kita pasang. Sehingga dalam hal ini kalau mata dan telinga ini sudah menyatu, pemusatan kita akan terjadi. Ini. Maka kita lihat sering terjadi ketika kamu masih di MTS misalnya, kurang memusatkan perhatian. Ini kadang-kadang bicara sendiri. Atau kadang-kadang terasa lelah, kita tidur, mengantuk. Ini satu hal yang menghilangkan pemusatan perhatian. Apa yang terjadi? Berarti anak-anak ketika sekolah diajar hanya tidur dulu, nanti akan menghasilkan apa? Karena apa? Tidak terpusat perhatian kita terhadap pelajaran itu. Ya. Kemudian dalam belajar itu nanti kita harus bisa interaktif. Hubungan interaktif itu hubungan antara murid dan guru, mempunyai hubungan timbal balik. Ini satu hal yang perlu kita ketahui. Ya. Sesuatu itu kalau tidak terjadi hubungan interaktif, itu juga akan
ini menghilangkan satu hal yang kita pelajari. Ya, ini atau menjadi satu hambatan. Maka orang cepat pintar, cepat mengetahui itu kalau ada hubungan timbal balik antara guru dan murid. Artinya apa? Guru menyampaikan, guru menerangkan, murid mendengarkan, dan ketika sudah itu dilaksanakan, murid juga ganti bertanya kepada guru satu hal yang kalian belum paham atau belum mengetahui. Ini namanya hubungan interaktif. Nah, maka ketika dalam satu KBM ini tidak ada hubungan interaktif antara siswa dan guru, ini juga menjadi satu hambatan. Nah, bagi contoh, anak itu diajar hanya diam. Ini guru pun tidak bisa mengetahui paham apa tidak. Yang kita sampaikan bisa diterima apa tidak. Nah, maka ketika ada hubungan interaktif, apa yang terjadi? Yang cepat dalam proses belajar. Guru tahu, bisa menerima, bisa kurang paham, ini guru bisa. Nah, inilah dalam cara belajar itu. Nah, kemudian sebagai siswa, santri itu harus aktif dalam belajar itu. Ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan belajar. Maka dalam masalah ini kalau tidak didukung dengan keaktifan santri dalam belajar, itu pun juga menjadi hambatan kita sendiri. Kemudian berikutnya adalah membaca. Ya, ini membaca ini adalah satu hal yang sangat penting bagi belajar, ya. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, ini adalah apa? Iqra, bacalah ini. Ini adalah satu kunci belajar itu ya membaca. Ini satu hal yang utama, ya. Itu perlu diingat. Maka ketika kita enggan membaca, wegah membaca, lah ini apa yang terjadi? Ya tidak akan cepat mendapatkan satu ilmu. Ya, ini yang namanya membaca. Maka perlu dalam masalah belajar ini membaca, karena membaca menjadi satu hal yang pokok. Kalian ini juga harus mempunyai teknik-teknik dalam membaca buku, gitu, ini. Di dalam membaca ini ada beberapa teknik, diantaranya satu membaca dengan teknik itu yang disebut dengan baca ekstensif. Ini baca ekstensif. Baca ekstensif ini juga disebut membaca cepat. Ya, dalam bahasa lain disebut dengan skimming. Ya, ini. Maka membaca ekstensif itu bagaimana? Dan nanti kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu juga akan sampaikan, sekilas kita sampaikan ya, bahwa yang namanya membaca ekstensif itu, membaca cepat itu adalah membaca dengan melihat topik-topik tertentu. Maka caranya ya dari halaman ke halaman itu nanti kita bisa melihat mana yang dianggap menjadi tujuan topik yang dibaca menjadi tujuan utama teman. Nah, maka dalam dalam membaca ekstensif ini ya, itu namanya membaca cepat, itu nanti kita akan bisa berlatih ya. Kita buka buku ya, terus kita lihat apa yang menjadi yang menjadi hal yang penting bagi apa? Lah itu menjadi tujuan utamanya. Lah itu
Ini namanya membaca ekstensif atau menjadi cepat. Ya, sekelas itu nanti kita sampaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Atau mungkin ketika kemarin di MTS karena sudah mengenal membaca ekstensif. Ya, ini maka orang-orang pandai, orang-orang pintar itu menggunakan teknik yang membaca sesuai dengan apa? Sesuai dengan caranya dia untuk belajar lebih cepat menguasai ilmu itu. Bagaimana? Nah, itu. Ya, itu saya melakukan teknik membaca ekstensif. Ya, ini. Kemudian yang kedua membaca ya atau teknik membaca scanning ya, atau yang disebut dengan membaca sekilas tapi dengan teliti. Nah, dalam arti scan atau men-scan ini adalah menemukan, nah, artinya menemukan. Maka seseorang ketika mau membaca dengan teknik scanning, ini yang dituju utama, yang dibuka utama itu apa? Ya daftar isi itu. Nah, daftar isi kita buka. Oh, muat apa? Ini. Maka ketika kita akan menuju satu hal atau satu topik yang kita tuju utama, itulah nanti kita lihat dalam daftar isi. Ini kita buka halaman-halamannya ada. Terus kelas kita baca. Ini namanya. Tapi semuanya itu memang perlu latihan. Nah, perlu latihan. Maka kalau kita tidak terlatih membaca dengan sebaik-baiknya dengan teknik apapun, itu juga kita tidak bisa. Bagi contoh, ya, bagi anak-anak yang tidak terbiasa membaca, kita lihat, membaca dalam satu halaman itu bisa kita lihat ketika anak itu membaca di atas, sampai di bawah, atas sudah hilang. Mengulang atas lagi, yang bawah sudah hilang. Nah, inilah karena apa? Tidak dibiasakan membaca. Itulah anak-anak sekalian. Ya, ini istilahnya kebiasaan membaca ini harus kita biasakan. Ingat itu, ya. Maka siapapun kalau sudah mempunyai teknik-teknik membaca dengan baik dan dia sudah terbiasa, nah itu wah enak sekali. Seperti orang membaca koran itu bagaimana? Koran sekian halaman itu bagaimananya kita membaca dengan cara apa? Teknik apa? Nah ini, inilah yang kalian harus tahu. Maka tidak mungkin kalau kita tidak terbiasa membaca sekian halaman kita tidak bisa tuntas. Karena apa? Tidak punya teknik membaca itu. Nah, ini contoh membaca Quran banyak. Apalagi membaca Al-Quran. Nah inilah. Ini harus kita terbiasa betul-betul. Itulah anak-anak masalah membaca. Karena ada pencara dalam membaca itu ya. Ada yang sifatnya itu membaca dengan keras. Ya. Kemudian ada membaca dengan suara dalam. Artinya dibatin. Ini ada orang kalau membaca tidak dia kedengaran suaranya tidak masuk. Nah, ada orang kalau baca ya enak dilihat gitu, ya. Cara jane dibatin. Itu dia akan cocok. Gitu. Lah, itu mengenai cara dalam baca. Maka terserah Anda. Maka tidak bisa menerapkan kamu harus begini, tidak. Ini masalah cara. Dan caranya memang harus bersuara. Ada caranya yang tidak bersuara, ya cukup dibatin. Itu lebih cepat. Nah, tapi kebanyakan orang-orang itu kalau kita lihat, ya dia cukup dilihat, jangan membaca dalam batin cepat.
Nah, ini caranya, ya, ini. Lihat, ini tinggal kebiasaan atau hal yang sesuai dalam diri masing-masing. Ya, itu yang namanya cara membaca. Nah, kemudian disebutkan dalam ini adalah meringkas. Ini juga penting bagi santri atau anak belajar, itu harus bisa meringkas. Ini satu hal yang termasuk satu hal yang pokok lah, ya, katakan pokok. Ya, kalau kita sudah terbiasa meringkas, itu kita akan lebih cepat belajarnya. Ya. Nah, meringkas itu bagaimana? Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin kalian sudah sering disampaikan, dan karena sifatnya pembelajaran bahasa itu ada spiral, ya, dari mulai MI sudah sampaikan, dikembangkan lagi dalam MTS, kembangkan lagi dalam Aliyah sampai perguruan tinggi. Itu masih ada, ya. Nah, ini. Maka hal semacam ini ketika di Aliyah nanti kan lebih paham lagi meringkas itu bagaimana. Nanti akan disampaikan dengan cara praktek meringkas dan sebagainya. Ya, maka dalam meringkas itu intinya kalian harus membaca dari topik tertentu secara keseluruhan. Ya, kalau secara keseluruhan kamu bisa menulis intinya. Nah, ketika kamu meringkas ini berarti kamu bisa mengolah dengan bahasamu sendiri juga. Ya, jadi tidak persis apa yang di situ. Karena apa? Kalian sudah menemukan inti, kemudian kamu meringkas di sini. Ya, ini maka intinya dalam meringkas itu adalah membaca keseluruhan topik yang Anda baca. Ya, ini setelah menemukan isi, kalian bisa meringkas itu dengan menulis inti-inti yang dalam topik itu yang setelah kamu baca. Gitu. Nah, ini berbeda dengan merangkum, yaitu merangkum. Ya, merangkum hampir sama dengan meringkas, hanya perbedaannya. Nah, ini kalau merangkum itu, ya, kalau kita amatilah, kalau kita pahami, itu kan bisa gini, membaca dari beberapa topik, kemudian dari topik ke topik ini bisa kita padukan, kita tulis. Ya, ini ya, kita tulis tapi dengan ya boleh dikatakan dengan bahasa yang ada di situ. Itu ini juga hanya merangkum. Ya, ada secara persis itu nanti kita kalau sudah terbiasa, tahu inilah meringkas, inilah merangkum. Nah, ini ya, karena ya maaf karena kadang-kadang kelengan anak-anak dalam belajar, tidak bersatu perhatian, jadi ketika disuruh meringkas, rencana begini, merangkum begini, bingung. Nah, inilah yang menjadi masalah. Maka kembali pada prinsip belajar tadi, itu adalah harus konsentrasi ketika mengikuti pembelajaran. Ya, ini kemudian dalam materi ini beberapa hal ini, ya, mengenai tadi cara belajar membaca dan meringkas. Berikutnya ini adalah masalah perpustakaan. Nah, ini perpustakaan di madrasah kita di Aliyah juga punya perpustakaan. Kita sudah dari lembaga sudah mengusahakan memenuhi buku-buku yang ada. Ya, tinggal kalian mau tidak untuk pergi ke perpustakaan. Maka pentingnya perpustakaan ini adalah untuk mengisi waktu senggang, datanglah ke perpustakaan ini dengan membaca buku-buku yang Anda minati di situ. Inilah akan menambah ilmu bagi kita. Ini
Itu secara sekilas pentingnya perpustakaan. Kemudian ingat, yang namanya santri ini adalah harus bisa memikirkan masalah waktu dan pengaturannya. Ini biasanya kita lengah itu tentang waktu. Waktu ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Ya, ini. Ya, kita sekali lagi waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Maka di sini waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap orang. Itu mestinya begitu. Maka dalam ungkapan-ungkapan ini ada sampaikan al-waktu kadzahab. Waktu itu adalah bagikan emas. Maksudnya apa? Sangat berharga sekali. Maka apabila kalian tidak mengingat waktu itu nanti bagaimana? Karena apa? Waktu itu kalau sudah lewat ya sudah. Maka sekian tahun kalian hidup. Ya. Ketika kalian tidak mementingkan waktu, tidak memanage waktu, apa yang terjadi? Contoh kalian belajar di MTS 3 tahun. Karena tidak mengatur waktu, apa hasilnya? Nah, inilah satu contoh. Bagi anak yang pintar mengatur waktu, nah ini akan bisa mendapatkan ilmu yang baik. Contoh untuk menghafalkan alfiah dan sebagainya, ini coba. Nah, ini adalah dari hasil pengaturan waktu yang baik itu. Maka waktu kalau sudah lewat ya sudah. Maka dari itu katakan waktu kasef, waktu bagian pedang. Apabila sesuatu yang sudah dipenggal oleh pedang, ya sudah, tidak bisa diulangi, bisa kembalikan, tidak bisa. Nah, ini adalah waktu. Ya. Maka kita ingat bahwa di dunia ini waktu terbagi menjadi 3. Ya, ini bagaimana? Ya, ini dalam kitab. Kalau saya ingat kitab adalah kitab Durratun Nasih ini. Ya. Ad-dunya salasu sa'atin. Sa'atun madet, sa'atun la tadri atudrikuhu amla, wa sa'atun antafiha faktanimha. Kenapa? Di dunia ini waktu terbagi menjadi 3. Ya, ini. Yang pertama, sa'atun madet. Waktu yang sudah lewat, ya sudah. Ya. Kemarin, ini adalah waktu yang sudah lewat. Kemarin kalian sudah melakukan apa? Atau kalian kemarin itu hanya bertumpang dagu. Lah inilah. Maka ketika sudah lewat kok kamu ingat akan kembali lagi, tidak bisa. Tidak bisa. Inilah yang nanya ya, sa'atun mantut. Inilah. Maka di sini kalau kita sebagai orang Islam nanti kalian sudah pandai, ini mengatur waktu adalah untuk beramal, untuk beribadah. Ini yang satu hal yang menjadi yang menjadi satu hal yang berharga sekali. Itulah. Nah, di sini. Kalau orang itu sudah bisa melihat sa'atun mantut. Waktu yang kemarin, tempo yang sudah kelewat, nanti kemarin saya bisa mengerjakan apa. Nah, apalagi kalau sudah lewatnya sudah tertunda-tunda sampai besok. Contoh sekali masih kecil, ya, misalnya masih anak-anak. Ketika sudah tua, kalian bisa melihat, wah, waktu sudah lewat saya punya satu ini ya, wah setelah cara gelo aku udah gini. Nyatanya saya kurang pandai dan sebagainya. Nah inilah ini satu mandat. Kemudian yang kedua sa'atun la tadri atudriku amla. Ya, yaitu waktu yang kalian tidak tahu apakah masih bisa menemui waktu itu apa tidak. Ya, contoh waktu yang akan datang ini. Saat ini kamu harus belajar dengan tekun, dengan giat, dengan sebaik-baiknya, ya. Karena apa? Besok ini apakah kita bisa apa tidak? Ini atur gampang.
contohnya gampang aja, ya, contohnya gampang aja. Ya. Orang yang saat ini hidup, nah, itu jangan mengira kalau besok masih hidup, belum tentu. Nah ini, maka dari itu mempunyai satu pekerjaan itu saya soal lah katakan, ya, besok aja. Ya kalau masih hidup Pak, kalau tidak, ini waktunya akan datang. Istilah contoh menangnya apa orang. Ya, ini atudrikul amla. Yang ketiga, wasaatun antafiha faktiha. Waktu yang saat ini kamu hadapi. Nah, ini loh, waktu saat ini yang kamu hadapi. Saat ini kita menghadapi waktu. Katakan masih punya satu kesempatan. Ya, faktanya cepat lakukan. Ya, cepat lakukan pekerjaan. Ini. Kita lakukan belajar yang baik. Ini faktanya, Pak. Apabila orang itu tidak bisa melakukan yang namanya fakta yang baik ini, ya, ini yang tidak dalam arti mengejar waktu inilah, mengejar waktu. Ini satu hal yang kita waktu yang saat kita hadapi ini kita harus bisa mengejarnya. Untuk apa? Lah untuk kegiatan-kegiatan yang positif, untuk belajar utamanya bagi yang masih anak-anak. Ya ini. Maka dalam satu hal lain disampaikan wa afdalul a'mali hifdzul awqati fa innaman dayya'ahu fa innaman dayya'a waqtahu dayya'a umrah. Ya ini. Ya. Maka atau utamanya ngamal, utamanya satu perbuatan itu adalah bisa menjaga waktu. Maka bagi orang yang tidak bisa menjaga waktu dalam arti menyia-nyiakan waktu, maka berarti orang ini adalah menyia-nyiakan umurnya. Hidup ini kan tersia-sia. Kalian bisa melihat orang-orang yang tidak memikirkan waktu. Bagaimana hidupnya hanya begitu saja, bergadang, hura-hura dan sebagainya. Ini orang yang tidak bisa menjaga waktu. Ini hubungannya waktu dengan belajar. Maka kita harus menghitungnya waktu. Ya, hitung waktu di sini berarti waktu di sekolah, ya, waktu di rumah. Waktu di rumah ini waktu habis sekolah. Ini bagaimana waktu belajar di rumah kapan, waktu istirahat kapan. Ini namanya kalian memanage waktu, ya, mengolah waktu yang sebaik-baiknya. Tidak begitu ya tidak bisa. Maka di sini kalau orang sudah terbiasa mengolah waktu, muncul apa? Kedisiplinan bagi dirinya sendiri. Nah, ini masalah. Ya, kalau orang sudah disiplin ini, wah, alangkah enaknya bagiannya. Kemudian nanti di masa depan kita akan mempunyai hasil yang baik, mempunyai hasil yang semaksimal mungkin, dan nanti mudah-mudahan kita diberi kemanfaatan dalam ilmu itu. Ini hasil daripada pengelolaan waktu. Maka kita harus menghitung betul waktu kita sekolah, waktu kita di rumah, waktu habis sekolah, waktu belajar di rumah, ya, waktu istirahat di kapan. Kalian butuh istirahat. Maka kalau tidak begitu, misalnya kalian setelah sekolah langsung main aja, malam begadang, tidur tidak tidak terkontrol, apa yang terjadi? Nah, inilah. Nah, itulah dalam pengaturan waktu, ya, waktu belajar, waktu kegiatan, waktu istirahat, waktu tidur. Ini harus kita kita atur sebaik-baiknya, ya, ini. Maka ada anak yang udah tidurnya kurang kayak apa, ini akan jadi malas, aktivitas kurang bergairah dan sebagainya. Itu contoh tidak mengatur waktu, contohnya kurang tidur aja begitu. Ya, demikian karena waktu sudah habis, ya,
Maka itulah sedikit program dan cara belajar yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari anak-anak sekalian. Ini adalah sebagai bekal kalian untuk masuk di madrasah aliyah. Kalian dikatakan sebagai santri baru, diberikan satu wawasan dan sebagainya. Nah, inilah satu hal yang pokok. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.